Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana berpakaian sesuai syariat Islam. Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian pakaian terlebih dahulu. Apa itu pakaian? Oke, pakaian adalah sesuatu yang dipakai, ya. Pakaian sesuatu yang dipakai bisa berupa jaket, baju, celana dan lain sebagainya. Semuanya itu boleh dikenakan pakaian, tetapi ingat, sebagai seorang muslim kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kita harus berpakaian sesuai syariat Islam, ya. Ada 3 fungsi pakaian. Dalam Islam pun menganjurkan untuk pakaian itu memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah pakaian harus menutup aurat. Oke, ingat ya, menutup aurat. Fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsi pakaian adalah memiliki fungsi keindahan. Ya. Kemudian yang ketiga, pakaian memiliki fungsi sebagai perlindungan. Bagaimana penjabarannya? Oke, 1, pakaian menutup aurat. Sebagai seorang muslim kita harus menutup aurat. Kita semua sudah tahu, insya Allah anak-anakku semuanya, aurat laki-laki dan aurat perempuan. Ya, perbedaannya apa? Kita mulai dari laki-laki terlebih dahulu. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Kemudian untuk aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke ruangan wanita dengan berpakaian tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling dan bersabda. Rasulullah berkata kepada Asma binti Abu Bakar, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu jika telah baligh, sudah dewasa, tidak pantas menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini," sambil menunjukkan telapak tangan dan wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, itulah batasan aurat perempuan. Kemudian dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur, surat ke berapa? Surat ke-24 ayat 31. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin ila akhir ya. Adapun artinya, ya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Oke, perhatikan ya, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan 6 rukun iman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya. Di sini Allah menyebut aurat itu dengan kata perhiasan, sungguh mulia sekali, ya. Janganlah menampakkan perhiasannya, dalam kurung aurat, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab. Di sini pada ayat 59, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu atau istri-istri Nabi ya, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin ya, semuanya orang-orang mukmin ya, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah ayat dalil-dalil aurat perempuan ya. Kemudian fungsi yang kedua pakaian adalah fungsi keindahan. Contoh, laki-laki emang auratnya dari pusar sampai lutut, tapi apakah dia ketika mau sholat menutup aurat cuma pakai sarung saja, nggak pakai baju? Kan nggak mungkin. Nah, maka yang kedua adalah fungsi keindahan. Harus indah. Mungkin laki-laki yang bisa pakai koko, pakai peci, tidak sekedar untuk menutup aurat saja, tapi juga harus mempertimbangkan keindahan estetikanya untuk berpakaian. Fungsi yang ketiga adalah sebagai perlindungan ya. Ketika cuacanya itu dingin, nah kita harus memakai pakaian yang itu untuk melindungi diri kita, yang tebal-tebal dan sebagainya. Kemudian ketika cuacanya panas, nah kita bisa menggunakan yang tipis-tipis, tapi ingat ya, jangan dikenakan di luar. Jadi harus dikenakan di dalam ruangan kita saja, yang boleh melihat orang-orang yang berhak melihat aurat kita satu sama lain. Oke, pembelajaran yang selanjutnya adalah larangan-larangan dalam berpakaian. Ada beberapa larangan dalam berpakaian ya, kita harus tahu. Yang pertama adalah dilarang untuk menyerupai lawan jenis ya. Jika kalau itu seorang laki-laki, dia berpakaian menyerupai perempuan, nah alias banci, bencong, lesbian, itu haram ya, dilarang. Begitu juga sebaliknya, perempuan dilarang memakai pakaiannya laki-laki ya. Kemudian yang kedua adalah ketat ya, membentuk lekukan tubuh, terutama perempuan ini ya, laki-laki pun juga. Yang selanjutnya adalah tipis ya, nerawang kelihatannya. Hati-hati yang baju putih itu ya, khususnya seragam-seragam sekolah, OSIS. Kalau emang kainnya tipis, nah itu bisa pakai baju kaos putih dalamnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah dilarang dalam berpakaian itu berlebihan. Nah, berlebihan itu contohnya adalah pakaiannya panjangnya sampai bermeter-meter ke belakang. Dan yang terakhir dalam pembelajaran ini adalah bagaimana pakaian yang sesuai syariat Islam, yang tentunya yang sesuai 3 tadi. Nah, ada pada gambar berikut. Oke, jadi memakai jilbab, menutup dada sebagaimana Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian juga menutup aurat ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kaki bagaimana? Kaki menggunakan kaos kaki. Itulah pakaian sesuai syariat Islam. Semoga kita semua bisa berpakaian sesuai syariat Islam dan kita percaya diri ya, gemar menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, tidak malu-malu ya. Demikian dari saya Epit Sutrisna. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.